Aktivitas sore hari di rumah kayu sederhana yang super duper berantakan. Hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di YouTube channel Mufahrawais. Jadi di video kali ini saya mau memperlihatkan terlebih dahulu rumah saya ketika sore hari ya teman-teman. Jadi di sini ketika sore hari itu sering sekali suasananya itu seperti ini, berantakan di mana-mana. Dari dalam kamar, dapur, sampai kamar belakang itu berantakan, apalagi mainannya anak-anak. Dan gak menunggu waktu yang lama, jadi mari kita langsung aja beresin keriuhan dan kekacauan yang ada di rumah ini ya. Jadi ini sore hari sebenarnya saya mau dijemput Pak suami pergi ke tempat laundry. Tapi sebelum itu sambil nunggu Pak suami saya mau beres-beres dulu. Karena kalau meninggalkan rumah dalam keadaan kotor seperti ini nanti pulangnya itu malah tambah capek ya teman-teman. Apalagi kan keluar itu bukan untuk jalan-jalan tapi untuk ngerjain laundry. Makanya kalau sudah pulang ke rumah itu pengennya masuk rumah itu langsung santai gitu ya, nggak beres-beres gitu karena sudah capek duluan. Nah di sini saya mau beresin dulu mainan anak-anak, jadi saya minggirin dulu mainan-mainannya, terus saya angkat nih perlaknya, apa sih namanya, perlak gitu ya teman-teman. Nah ini juga perlaknya itu lumayan kotor karena warnanya itu cerah, juga anak-anak biasanya itu sering makan es krim, makan snack itu di atas perlak ini ya, makanya itu seringnya kotor gitu. Belum sempat nyuci, yang penting mainannya anak-anak, dan anak-anak itu kalau main ada alasnya di lantai gitu teman-teman supaya nggak terlalu dingin. Nah tadi itu saya sapu-sapu juga dindingnya karena biasanya itu ada kotoran-kotoran dari cicak gitu ya teman-teman, jadi ya disapu-sapu. Terus ini karena bawahnya sudah selesai disapu, saya pasang lagi perlaknya dan saya atur lagi mainannya. Nah, anak-anak itu masih di dalam kamar ya teman-teman, dia tuh main kartu-kartu gitu. Adik Farah dan kakak Farah dan adik Wais lagi mainin kartu, jadi saya biarin aja mereka bongkar kartu di dalam kamar dan di sini saya beresin mainannya. Kalau sudah diberesin seperti ini, mereka itu tahu gitu ya, jangan dulu diberantakin gitu, karena pasti mamanya nanti ngereok. Makanya nanti tunggu beberapa saat kemudian baru mereka berani lagi untuk berantakin. Nah tadi itu saya mau beresin kartu-kartunya, tapi katanya masih main, jadinya ya sudah biarin aja, biar mereka berdua anteng, nggak gangguin mamanya beberes. Karena sore ini cukup banyak aktivitasnya ya, dari nyapu dan hal-hal lain yang saya videoin di video kali ini. Oke, di sini saya nyapu-nyapu, jadi sampahnya teman-teman bisa lihat banyak sekali sampah dari kamar. Ini dari kamar aja ya teman-teman. Apalagi kartu-kartunya anak-anak itu sebenarnya itu bukan kartu mainan tapi kartu Uno yang saya sita dari sekolah, kebawa di sekolah, dan sama kakak Farah itu suka maininnya jadi ya nggak apa-apa. Oke, di sini saya mau lanjut untuk isi pakaian ke dalam keranjang. Tadi ini kerjaannya Pak suami. Jadi ini sebenarnya pakaiannya itu ada di dalam keranjang, teman-teman. Cuman karena tadi Pak suami itu nyuci tirai gitu ya dan butuh keranjang, makanya keranjangnya diambil dan pakaiannya dibiarin kayak gitu. Makanya di situ saya belum lipat karena sore ini saya tidak sempat, jadi saya simpan dulu di dalam keranjang. Nanti kalau misalnya malam pulang dari laundry, kalau saya tidak capek, saya lipat pakaiannya. Tapi kalau saya capek ya enggak ya teman-teman. Karena supaya energi kita itu enggak habis terkuras satu hari untuk aktivitas full gitu. Malam kan waktunya untuk istirahat. Nah, di sini saya lipat juga tadi itu mukena-mukena sholat dan jilbab-jilbab yang juga berantakan. Oke, di sini saya lanjut nyapu. Nah, kenapa sih di kamar ini biasanya itu ada pakaian yang ketaruh aja di lantai gitu ya? Karena di kamar itu nggak terlalu kotor gitu teman-teman. Baru kan jarang masuk gitu ya, anak-anak itu jarang masuk ke kamar situ ya, masuk cuman main sepeda aja tapi nggak ngotorin karena mereka tahu itu tempat sholat biasanya.
Nah, di sini saya lanjut lagi untuk lap-lap meja dan meja juga meja kompor ya, dan di sini saya juga lap-lap kompornya. Karena kompornya juga itu di bawah kompor itu kotor sekali ya teman-teman. Jadi setiap sore atau setiap habis masak itu diusahakan untuk, ngelap-ngelap bawah kompor. Itu teman-teman bisa lihat kotorannya itu banyak banget. Nggak tahu tuh ya kotoran dari mana, mungkin pas masak gitu ya, atau juga kotoran-kotoran lain gitu. Nah, di sini saya lap-lap kompornya. Ini kompor sudah lama sekali, sudah sekitar 5 tahun, tapi alhamdulillah masih awet. Dan, kalau misalnya ada kerak-kerak gitu ya dimaklumi ya teman-teman, namanya kompor sudah lama dan dapurnya dulu nggak seperti ini, jadi lebih kotor daripada ini, makanya, kompornya itu ada kerak-keraknya sedikit gitu. Oke, di sini saya lanjut lagi nyapu untuk meneruskan sampah-sampah yang tadi ini sampahnya banyak sekali. Di sini saya sapu saja keluar karena nanti juga saya mau nyapu di halaman luar. Tapi sebelum saya nyapu di halaman luar, saya mau mengerjakan dulu pekerjaan yang ada di dalam rumah. Nah, tadi itu ada ketumpahan air gitu ya teman-teman, makanya itu saya takut ada uais kepleset. Di sini saya lap dulu, saya pel dulu sedikit, tapi saya nggak pel keseluruhan ya, cuma bagian sini aja. Tadi ada uais itu main air di kamar mandi dan airnya itu dibuang-buang keluar, jadinya, basah gitu. Nah, makanya di sini saya pel dulu. Terus saya mau, cuci piring, tapi sebelum itu saya simpan dulu cucian piring yang sebelumnya. Ini sudah kering, jadi langsung saya simpan di rak piring aja. Cucian piringnya saya tuh segini-segini aja ya teman-teman, tapi, berulang gitu. Jadi sedikit tapi sering gitu ya. Karena kalau, sudah banyak itu pasti lebih PR lagi ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit cuci piring, sedikit-sedikit cuci piring supaya nggak terlalu capek juga ya berdiri. Oke, saya juga di sini simpan sendok-sendok dan pisau-pisau. Dan untuk, beresin cucian piringnya sudah selesai. Di sini saya mau cuci piring, cuci dot, dan masak nasi. Jadi yang pertama saya lakukan di sini adalah saya cuci piring terlebih dahulu ya. Ini piring-piringnya cuman sedikit aja, seperti yang saya katakan tadi itu, saya sering nyuci piring sedikit-sedikit gitu, sedikit tapi sering, supaya nggak terlalu numpuk ya. Ini sisa makan mungkin Pak suami atau bapak, jadi cuman satu 2 piring aja, nggak banyak. Ini sisa makan siang ya teman-teman, nanti kalau malam, misalnya cuci piring, ya cuci piring lagi. Pokoknya setiap sebelum mau tidur itu malam saya usahakan untuk cuci piring, karena kalau pagi-pagi itu supaya bisa langsung masak, nggak usah cuci piring lagi gitu. Ya tapi kadang juga nggak sempet ya. Pokoknya pekerjaan kita itu disesuaikan saja dengan kondisi kita, jangan terlalu memaksa untuk rumah terus bersih, apalagi yang ada bocil ya. Jangan sampai, tenaga kita terforsir semua untuk pekerjaan, nanti malah bocilnya itu nggak kepegang atau nggak keurus gitu teman-teman. Keurus pun karena kita sudah capek, malah bawaannya kita itu marah-marah ya. Makanya, diusahakan, rumah bersih tapi tidak memforsir semua tenaga kita untuk pekerjaan rumah. Opsional ya teman-teman, itu disesuaikan aja dengan, pribadi masing-masing atau kekuatan masing-masing, setiap ibu itu kan berbeda-beda. Oke, sedikit curhat tadi, di sini tiba-tiba aja udah selesai cuci dotnya. Jadi ini sudah selesai, di sini saya merendam dulu dot susunya anak-anak itu dengan air panas supaya kuman-kumannya itu hilang ya. Walaupun cucinya pakai air cuci piring biasa, pakai sabun cuci piring biasa, tapi insya Allah bersih karena sudah direndam dengan air panas. Nah, lanjut lagi di sini saya mau masak nasi. Saya masak nasinya itu dua dua tempat gitu ya teman-teman, yang di takarannya dispenser beras itu 2 untuk sore ini itu dan sampai ke besok pagi. Karena kalau sore itu biasanya ya makannya cuman 1 kali ya teman-teman. Dan tadi itu untuk makanan yang dimasak pagi itu nasinya sudah habis dan di sini saya mau masak lagi. Oke, di sini pasti semua orang,
menggunakan jari telunjuk untuk mengukur ketika masak nasi ya teman-teman. Alasannya apa ya? Kalau saya sih, sangat membantu banget kalau saya mengukur pakai jari telunjuk itu pasti nasinya itu pas gitu ya. Oke, lanjut lagi. Di sini saya mau angkatin jemuran. Jadi ini jemurannya lumayan banyak ya. Jadi di ini jemuran yang sekarang ditambah dengan lipatan yang ada di dalam kamar, berarti teman-teman bisa simpulkan ya bahwa lipatan pakaian saya itu sudah numpuk. Nah, dua keranjang ini yang siap untuk saya lipat tapi tidak sekarang. Oke, lanjut lagi. Di sore yang sibuk ini saya mau angkatin tirai yang sudah dicuci sama Pak suami. Ini adalah tirai gereja, ya ada sepupunya Pak suami itu ngelondri tirai gereja ya teman-teman, dan ini panjangnya, sampai 20 meteran gitu teman-teman, pokoknya panjang banget dan, berat banget gitu nyucinya. Oke, di sini saya lanjut lagi nyapu. Jadi videonya ini saya percepat ya teman-teman, supaya teman-teman itu nggak bosen nonton video saya. Dari tadi ngoceh aja nggak terasa sudah di ujung video teman-teman. Terima kasih yang sudah mau menonton videonya sampai di detik ini. Saya ucapkan terima kasih yang sering nonton video saya dan saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan maaf untuk beberapa hari belakangan saya itu jarang balas balas komen, walaupun saya balas walaupun terlambat ya teman-teman, karena beberapa hari itu agak mager ngelola YouTube lagi. Tapi saya usahakan kedepannya untuk lebih semangat dan lebih konsisten karena seperti teman-teman katakan sudah setengah jalan ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman semua, terlebih ibu-ibu yang mager-mager untuk beraktivitas. Saya harap habis nonton video saya jadi semangat lagi. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.